Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu, pejabat bendahara, operator, kemudian staf perpajakan di lingkungan instansi pemerintah. Selamat datang di video tutorial Cortex dengan materi perekaman bukti potong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pokok dengan skema impor. Video ini dibuat oleh tim penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan bukti potong PP Pasal 21 secara lebih mudah. Utamanya untuk instansi pemerintah yang memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak. Pada video tutorial kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki 4 alur dalam pembuatan bukti potong PP Pasal 21 atas penghasilan gaji pokok. Alur pertama, kita akan mempersiapkan dokumen apa saja yang perlu kita siapkan ya dalam pembuatan bukti potong tersebut. Alur kedua, kita nanti akan menentukan status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan juga penghasilan kotor dari masing-masing pegawai. Alur ketiga, kita akan merekam bukti potong tersebut dalam template Excel yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kita nanti akan merubah atau mengkonversi ke format XML. Dan yang terakhir, kita akan impor format XML tersebut dalam akun Cortex instansi pemerintah dan kita terbitkan bukti potong tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai alur pertama dalam pembuatan bukti potong PP Pasal 21 atas gaji pokok. Pada alur pertama ini, kita akan mempersiapkan 2 dokumen penting dalam pembuatan bukti potong. Dokumen pertama adalah database gaji pokok, di mana database gaji pokok ini filenya bisa kita dapatkan melalui website SIPD ya. Tentunya file ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah sering ya untuk mengajukan gaji ya setiap bulannya. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui tata caranya. Nah, inilah tampilan file database gaji pokok ya, di mana isinya ada beberapa data-data yang nantinya akan kita gunakan, seperti nomor NIP pegawai, kemudian nama pegawai, nomor induk kependudukan pegawai, sampai dengan status serta penghasilan kotor dari pegawai. Selain database gaji pokok ini, ada satu file lagi yang penting yang perlu kita siapkan dalam pembuatan bukti potong gaji pokok Bapak Ibu sekalian, yaitu template Excel Bupot PP Pasal 21 gaji pokok. Di mana template ini bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan melalui link berikut ini ya Bapak Ibu sekalian, yaitu s.kemenkeu.id/XML21. Ketika Bapak Ibu sekalian nanti mengakses link tersebut, nantinya akan tertampil seperti ini. Silahkan diunduh untuk yang template PP Pasal 21 gaji pokok. Ketika diklik nantinya akan tampilannya seperti ini. Bapak Ibu sekalian silahkan klik file, lalu download, kemudian klik Microsoft Excel. Apabila sudah berhasil terunduh, silahkan dibuka. Kemudian tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian, yaitu template Excel Bupot PPh Pasal 21 atas gaji pokok. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan kedua file tersebut, maka akan kita lanjutkan ke alur berikutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada alur kedua, kita akan menentukan status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan penghasilan kotor untuk masing-masing pegawai. Ya, kita coba untuk menentukan status PTKP masing-masing pegawai terlebih dahulu. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini merupakan besaran penghasilan dalam 1 tahun yang tidak dikenakan pajak. Ya. Nah, setiap kita itu memiliki status PTKP-nya masing-masing. Dan status tersebut ditentukan oleh status pernikahan dan juga jumlah anak atau jumlah tanggungan. Statusnya sudah menikah atau belum, atau jumlahnya anaknya berapa, ini nantinya akan menentukan status PTKP setiap pegawai Bapak Ibu sekalian. Nah, namun khusus untuk pegawai wanita, ini status PTKP-nya ditetapkan TK_0.
Artinya adalah tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Meskipun dalam database gaji yang kita unduh di SIPD, pegawai wanita tersebut memang statusnya menikah dan memiliki tanggungan anak. Kenapa seperti itu? Karena dalam sistem perpajakan yang bisa menanggung untuk menentukan PTKP hanyalah kepala keluarga. Sehingga pegawai wanita ini tetap ditetapkan status PTKP-nya TK0 atau tidak kawin tanpa tanggungan. Inilah yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk status PTKP, yang pertama ini terkait dengan statusnya yang tidak kawin atau TK garis miring jumlah tanggungan. Nah, yang pertama ini contohnya adalah TK0 atau tidak kawin dan tidak punya tanggungan atau tidak punya anak. Nah, status TK0 ini diperuntukkan untuk tadi ya, pegawai wanita gitu ya, TK0. Selain itu juga untuk pegawai yang bujang atau gadis gitu yang belum menikah. Atau pegawai yang memang sudah pernah menikah tetapi cerai, baik cerai hidup atau cerai mati, dan tidak memiliki anak atau tidak punya tanggungan. Selanjutnya TK1 ini untuk pegawai yang tidak menikah tapi memiliki satu anak atau satu tanggungan, maka statusnya TK1. Kemudian berikutnya TK2 artinya tidak kawin dan punya anak 2 tanggungan. Kemudian yang terakhir TK3 ya, tidak kawin tapi punya 3 tanggungan atau 3 anak. Selain itu, status PTKP juga diperuntukkan untuk pegawai yang kawin atau sudah menikah, maka statusnya diawali dengan huruf K garis miring jumlah tanggungan. Yang pertama adalah K garis miring 0, artinya menikah dan tidak punya tanggungan anak gitu ya. Maka statusnya K0. Yang kedua K1, artinya menikah dan punya satu tanggungan atau satu anak. Berikutnya K2 menikah dan punya 2 tanggungan atau 2 anak. Yang terakhir yaitu K3 menikah atau kawin dan punya 3 tanggungan atau 3 anak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita praktik ya untuk menentukan masing-masing pegawai terkait dengan status PTKP-nya. Nah, untuk itu kita memerlukan data masing-masing pegawai. Kita nanti akan mempergunakan database gaji yang kita unduh dari sistem SIPD ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa membuka database gaji pokok ya yang sudah didapatkan dari sistem SIPD. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita buka file SIPD gaji pokok. Nah, di sini sudah terbuka data contoh untuk gaji pokok di sebuah SKPD ya. Di sini ada rincian data NIK pegawai, nama pegawai, NIK, kemudian NPWP, status pernikahan, jumlah anak, kemudian ada rincian gaji, kemudian tunjangan sampai dengan jumlah gaji dan tunjangannya ya Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan data contoh saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menentukan data status PTKP dari masing-masing pegawai, kita memerlukan paling tidak 3 kolom penting ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kolom nama pegawai, kemudian status pernikahan, serta jumlah anak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, langsung saja kita coba untuk menentukan status PTKP untuk masing-masing pegawai. Nah, di sini contohnya Bapak Ahmad terlebih dahulu ya. Nah, Bapak Ahmad, kita lihat dulu status pernikahannya. Nah, status pernikahannya di sini tertulis angka 2. Angka 2 di sini maksudnya adalah Bapak Ahmad ini berarti tidak menikah gitu ya. Berarti kalau tidak menikah, kita tuliskan di sini ya di kolom alamat dengan TK garis miring. Setelah itu kita lihat jumlah anaknya 0. Berarti status PTKP dari Pak Ahmad adalah TK 0. Tidak menikah dan jumlah anaknya 0. Gitu ya. Lanjut ke Bapak Sayuti. Pak Sayuti ini kita lihat di sini status pernikahannya 1. Angka 1 di sini berarti menikah ya Bapak Ibu sekalian.
Berarti PTKP dari Bapak Sayuti ini adalah K garis miring, kemudian kita lihat jumlah anaknya 2, berarti status PTKP dari Pak Sayuti ini adalah K2 gitu ya. Nah, kemudian untuk Pak Mukmin ini kita lihat status pernikahannya 1, artinya menikah, berarti kita tuliskan status PTKP-nya K garis miring, kemudian jumlah anaknya 0, berarti status PTKP-nya adalah K garis miring 0 atau K0 gitu ya. Jadi di status di sini K0 artinya Pak Mukmin sudah menikah dan belum memiliki anak gitu ya. Nah, kemudian Bu Desi ya, Bu Desi seperti yang sudah kita jelaskan di awal, karena beliau ini merupakan pegawai wanita, maka status PTKP-nya adalah TK0 ya. Meskipun di sini kalau kita lihat di kolom status pernikahannya angka 1 ya, artinya menunjukkan bahwa Bu Desi ini sudah menikah dan memiliki menanggung anak 2 seperti itu ya. Namun seperti di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk pegawai wanita kita isikan PTKP-nya adalah TK0. Kemudian selanjutnya Ibu Melati sama ya, karena pegawai wanita kita isikan TK0 juga untuk PTKP-nya. Dan yang terakhir Pak Sudirman ini status pernikahannya 2, artinya tidak menikah, maka kita input TK, kemudian garis miring, jumlah anak 1, berarti TK 1. Nah, ini kita sudah memperoleh status PTKP. Kita ganti saja ya alamat ini menjadi PTKP ya, Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan ya, PTKP. Baik, berarti kita sudah mendapatkan status PTKP dari semua pegawai di SKPD ini, seperti itu ya. Nah, apabila sudah mendapatkan status PTKP ini, kita simpan terlebih dahulu untuk nantinya akan kita pindahkan ke template Excel ya untuk bukti potongnya. Nah, setelah ini kita akan menentukan penghasilan kotor dari pegawai gitu ya. Nah, mungkin lanjut saja ya Bapak Ibu sekalian, tata cara menentukan penghasilan kotor. Nah, penghasilan kotor ini itu rumusnya adalah kita geser ke kanan terlebih dahulu ya, karena untuk menentukan penghasilan kotor ini kita masih berada di file database gaji pokok dari SIPD. Kita geser saja langsung ke kanan ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk penghasilan kotor itu yang kita lakukan adalah mencarinya dengan cara jumlah gaji dan tunjangan dikurangi dengan potongan PPh 21. Kita cari dulu kolom jumlah gaji dan tunjangan. Nah, ini kita dapat jumlah gaji dan tunjangan. Nah, untuk masing-masing pegawai. Kemudian kita cari potongan PP pasal 21. Nah, ini kita sudah dapat juga sebagai pengurang untuk mencari penghasilan kotor, yang nantinya penghasilan kotor inilah yang akan kita kopikan ya, kita bawa ke template Excel ya, bupotnya setelah ini. Baik, nah di sini kita buat satu kolom tambahan ya Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan. Kita insert. Ini kita ketikkan saja penghasilan kotor. Baik, nah kalau sudah kita buatkan rumus di kolom penghasilan kotor, yaitu sama dengan di jumlah gaji dan tunjangan dikurangi atau minus potongan PP pasal 21. Kita enter. Baik, nah ini kita sudah dapat penghasilan kotor yang akan kita gunakan untuk perekaman bukti potong PP pasal 21 di template Excel-nya nanti ya, gitu ya. Baik, kalau sudah dapat seperti ini kita tinggal tarik saja dengan cara menekan tombol keyboard, kontrol, kemudian kita tekan kursornya di sebelah sini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah dapat seluruh penghasilan kotor dari pegawai yang ada di SKPD ini atau dinas ini ya. Baik, nah kita kasih warna ya biar mudah untuk kopinya nanti. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai di alur kedua ini, yaitu mengetahui status PTKP dari seluruh pegawai ini ya. Kemudian dengan penghasilan kotor dari keseluruhan pegawai. Baiklah, setelah ini kita akan lanjut ke alur ketiga, yaitu merekam bukti potong di template Excel yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak.
Baik, pada alur ketiga ini kita akan merekam template Excel Bupot PP Pasal 21 atas gaji pokok. Kemudian apabila sudah selesai, kita nanti akan mengkonversinya ke format data XML. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk merekam template Excel ini, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian membuka template Excel yang sudah diunduh di link yang sudah kita sediakan di awal tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila sudah dibuka, kita nanti akan mengisi satu persatu data yang tertampil di template tersebut. Kemudian kita juga nanti akan memindahkan data PTKP yang sudah kita buat dan juga penghasilan kotor yang sudah kita buat tadi sebelumnya ya ke format template Excel tersebut. Baik Bapak Ibu, kita buka template Excel PPh pasal 21 untuk gaji pokok. Ya, inilah tampilan awal untuk template Bupot PPh pasal 21 atas gaji pokok Bapak Ibu sekalian. Nah, ini data yang tertampil saat ini adalah data bawaan ya atau data contoh saja. Jadi nanti kita akan edit, kita isi dengan data pegawai yang sebenarnya. Sekaligus nanti kita akan memindahkan data yang sudah kita olah tadi di file database gaji pokok SIPD ke template Bupot ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada 3 sheet ya. Kita nanti akan mengisinya ke sheet data, sedangkan untuk BPMP dan Ref ini hanya berisi petunjuk pengisian dan referensi saja ya. Jadi kita lebih banyak beraktivitas di sheet data ini. Nah, baiklah kita mulai langsung saja mengisi satu persatu data di template Excel ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita isi terlebih dahulu NPWP pemotong. Nah, di NPWP pemotong ini kita mengisi NPWP dari dinas atau SKPD kita ya Bapak Ibu sekalian. Kita isikan dengan 16 digit ya. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu sekalian dalam mengisi ini. Jadi yang diisi adalah NPWP dinas ya atau NPWP unit kerja kita, bukan NPWP pribadi PIC ya Bapak Ibu sekalian, dan pastikan digitnya ada 16 digit ya. Baik, kita lanjut ke kolom masa pajak. Kolom masa pajak ini diisi dengan bulan ya Bapak Ibu sekalian. Bulan penggajiannya ya, bulan pajak PPh final 21-nya. Jadi ini kan untuk PP pasal 21 ini pelaporannya sifatnya per bulan ya Bapak Ibu atau per masa. Jadi kalau misalnya kita ingin melaporkan PPh 21 atas gaji Januari, maka kita isi dengan angka 1 semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengisi pelaporan PP pasal 21 atas gaji bulan Februari, tinggal kita rubah menjadi 2 dan seterusnya. Seperti itu ya, karena sifatnya per bulan. Jadi kita di contoh ini akan melaporkan PP pasal 21 atas gaji Januari 2026, maka di kolom masa pajak kita isi dengan 1 semuanya ya. Kemudian tahun pajaknya kita isi 2026 ya Bapak Ibu sekalian. Kita seret sampai semuanya harus sama ya, masa pajak 1, kemudian tahun pajak 2006 seluruh pegawainya gitu ya. Kemudian kita pindah ke status pegawai. Di status pegawai ini kita isikan dengan residen seperti format awalnya ya, tidak perlu dirubah. Ini sudah sesuai dengan format. Nanti silahkan dikopas saja semuanya ya, kita seret ke bawah gitu ya. Residen ini menandakan bahwa pegawai kita adalah penduduk Indonesia ya atau warga negara Indonesia gitu. Baik, kita pindah ke kolom NPWP, NIK, dan TIN. Di kolom ini kita mengisi dengan nomor induk kependudukan ya atau nomor KTP dari masing-masing pegawai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor NIK bukan nomor pegawai ya. Baik, datanya dari mana? Datanya kita ambil dari database gaji SIPD. Kita buka lagi database SIPD kita. Di sini ada kolom NIK pegawai Bapak Ibu sekalian. Nanti kita tinggal blok untuk seluruh NIK pegawainya. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih copy. Kita pindah lagi ke template Excel-nya. Kita tinggal blok, kemudian klik kanan, pilih yang paste value ya Bapak Ibu sekalian ya. Paste spesial yang value.
Baik, kita pilih. Nah, langsung tertampil. Ini berarti kita tarik ke bawah juga. Oke. Kita sudah mengisi masa pajak, tahun pajak, status pegawai, sampai NPWP atau NIK-nya ya. Di sini yang diisi adalah NIK-nya. Kita lanjut ke paspor. Ini dikosongkan. Kemudian di kolom status, ini kita isi dengan status PTKP ya. Status PTKP dari masing-masing pegawai. Nah, status PTKP kan kita sudah temukan ya di data SIPD. Nah, maka kita buka lagi data SIPD-nya. Kita ambil data NIK yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini dia ya, kita sudah tentukan sebelumnya ya. Silakan diblok semuanya saja. Kemudian klik kanan, copy. Kita pindah lagi ke template Excel. Kemudian kita blok juga di bagian sini. Kemudian klik kanan, jangan lupa pilih yang paste value ya Bapak Ibu sekalian. Baik, nah ini sudah berpindah ya. Baik, kita lanjut ke posisi. Posisi ini diisi dengan posisi dari masing-masing pegawai. Jadi misalnya Bapak A ya, pemilik NIK ini adalah kepala dinas. Kita isi kepala dinas. Kemudian misalnya Bapak yang sebelumnya kedua adalah sekretaris dinas ya, dan sebagainya. Gitu ya, kita sesuaikan. Baik. Atau bisa diisi ASN ya, atau bisa pelaksana dan sebagainya. Silahkan bisa disesuaikan ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing pegawai. Atau lebih gampangnya bisa di-copy dari sini Bapak Ibu sekalian. Ini ya, bisa di-copy dari sini. Di database SIPD-nya di kolom nama jabatan. Bisa juga di-copykan di sini. Ya. Oke ya. Kemudian di bagian kolom sertifikat, fasilitas, kita isi semuanya dengan NA Bapak Ibu sekalian. Ini ya, NA. Kita tarik semuanya ke NA. Tanpa terkecuali ya Bapak Ibu sekalian. Semuanya ditulis N garis miring A ya, sesuai dengan format. Lanjut ke kode objek pajak. Kode objek pajak ini kita isi dengan 21101. Artinya di sini pegawai yang kita ingin laporkan, ingin kita buatkan bukti potong adalah pegawai tetap ya secara perpajakan. Jadi kita isi 21101 semua Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi tidak perlu dirubah ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetap 21101 semuanya. Lanjut. Nah, di penghasilan kotor ini kita akan mengambil data yang sudah kita olah sebelumnya di database gaji pokok SIPD. Kita balik lagi ke database SIPD gaji pokoknya. Kita ambil ya, kita geser ke paling kanan. Nah, ini kan tadi kita sudah menemukan ya penghasilan kotor dari masing-masing pegawai, di mana rumusnya adalah jumlah gaji dan tunjangan dikurangi potongan PP pasal 21. Kita buatkan rumus dan hasilnya di kolom ini ya, kolom pembantu penghasilan kotor. Ini kita klik kanan, kemudian copy, lalu kita pindah lagi ke template Bupot PP pasal 21 gaji pokok. Di bagian kolom penghasilan kotor, kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian paste value ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah dapat ya penghasilan kotornya. Kemudian kita berpindah ke kolom tarif. Di kolom tarif ini otomatis Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu kita rubah. Ya, kolom tarif ini akan berisi otomatis sesuai dengan jumlah penghasilan kotor dan PTKP yang kita isi sebelumnya. Jadi tidak perlu kita rubah-rubah nih di kolom tarif. Ya. Kemudian lanjut ke kolom ID TKU. Di ID TKU ini kita isi dengan identitas dari atau NPWP dari dinas kita atau OPD kita. Kemudian ditambah dengan 06 kali di belakangnya gitu ya. Gampangnya adalah kita geser ke kiri, kemudian kita copy NPWP dinas tadi ya. 16 digit dinasnya, kita paste ke paling atas di ID TKU.
kita mulai dari sini, kita hapus saja yang depannya, yang 06 digitnya kita biarkan, kemudian kita paste. Baik, kita dapat. Setelah itu kita tarik semua ke bawah saja supaya sama, karena isiannya ini sama ya, yaitu NPWP dari dinasnya ditambah 06 kali. Baik. Sudah, kemudian di tanggal pemotongan ini kita isi dengan tanggal pemotongan ya. Kalau mau gampang di sini kita isi dengan tanggal akhir di bulan tersebut. Kalau kita ingin melaporkan di bulan Januari, kita isi misalnya 3 Januari 2026, 31 Januari 2026 gitu ya. Kita samakan saja tanggal pemotongannya. Oke. Sudah. Terakhir di bagian tabel tarif TER ini, TER A, TER B, TER C, tugas kita hanya menarik baris terakhir dari tabel tarif ini. Kita tarik sampai dengan baris terakhir pegawai kita ya di sini. Kita sesuaikan supaya tarifnya mengikuti ya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kita cukup tarik saja, disesuaikan dengan jumlah baris pegawainya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai pengisiannya. Kita sudah isi NPP pemotong, masa pajak atau bulan, tahun, kemudian status pegawai residen, kemudian NIK kita ambil dari NIK di data SIPD, kemudian status PTKP juga seperti itu, kita ambil dari database SIPD, gaji pokok, posisi juga kita ambil dari sana, dari kolom jabatan, kemudian sertifikat kita isi NA semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Kode MC pajak kita isi dengan 21.100.01, disamakan semua juga. Kemudian penghasilan kotor kita ambil juga dari data yang sudah kita olah dari file database gaji pokok SIPD, dari rumus ya, jumlah gaji dan tunjangan dikurangi dengan potongan PP pasal 1, hasilnya kita pindahkan ke penghasilan kotor. Kemudian di kolom tarif tidak perlu dirubah-rubah ya Bapak Ibu sekalian, sudah rumus. Kemudian ID TKU ini isinya adalah NPWP dari dinas ditambah 06 digit. Kemudian yang terakhir tanggal pemotongan di tanggal akhir di bulan pelaporan gaji PP pasal 21 tersebut ya. Di sini contohnya 31 Januari 2026 karena kita melaporkan PP pasal 21 atas gaji di Januari 2026. Yang terakhir di tabel tarif TER-nya ini kita tarik sampai dengan jumlah pegawai kita ya, gitu. Kalau sudah, maka kita akan mengkonversi file ini dengan cara mengkonversi ke XML ya, dengan cara silakan Bapak Ibu sekalian klik file, kemudian save as, lalu silakan Bapak Ibu sekalian pilih tujuan penyimpanan di laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian. Kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian ganti namanya ya. Misalnya saya buat bukti bookpot ya. Bookpot PPh 21 gaji pokok Januari 2026. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian di bagian save as type-nya kita klik. Kemudian kita pilih yang XML data. Baik. Kalau sudah kita save, kemudian klik continue, kemudian sudah berhasil. Untuk mengeceknya silahkan Bapak Ibu sekalian pindah ke tadi ya, ke tempat penyimpanannya. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hasilnya adalah file XML data yang berisi bookpot PP pasal 21 gaji pokok untuk Januari 2026, hasil pengisian dari template Excel yang kita buat tadi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengakhiri alur 3. Kita akan lanjut ke alur selanjutnya, alur 4, yaitu mengimpor hasil konversi template XML data ini ke akun Cortex dinas ya Bapak Ibu sekalian, ke website Cortex. Jadi setelah ini kita akan mengakses situs Cortex djp.pajak.go.id, kita login menggunakan PIC atau NPP bendahara atau pribadinya ya. Kemudian kita mengimpersonate atau berpindah ke akun Cortex dinasnya. Untuk nantinya kita akan mengimpor file XML data tersebut Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjut ke alur 4 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke akun Cortex
PIC ya, atau penanggung jawabnya terlebih dahulu, pribadinya. Baru nanti kita akan berpindah ke akun Cortex dinas ya, untuk melakukan impor format XML atas bukti potong PP pasal 21 gaji pokok yang telah kita buat sebelumnya. Untuk yang pertama, silakan Bapak Ibu sekalian mengakses website Cortex djp.pajak.go.id. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Silakan klik lanjut ke login. Lalu silakan Bapak Ibu sekalian masukkan nomor NIK ya, atau nomor induk kependudukan dari penanggung jawab ya, atau PIC gitu ya. Jadi yang dimasukkan di kolom ID pengguna adalah nomor NIK ya, atau nomor induk kependudukan dari PIC-nya atau penanggung jawabnya ya, biasanya bendahara atau pejabat yang lain ya. Kemudian kata sandinya pun seperti itu. Jadi yang di input nanti di kolom kata sandi adalah kata sandi dari pribadi PIC-nya ya Bapak Ibu sekalian, bukan NPWP maupun kata sandi dari dinasnya gitu. Kemudian apabila sudah diinput dengan benar, silahkan dicentang pernyataan saya bukan robot. Kemudian nanti akan ada verifikasi. Apabila sudah muncul checklist terverifikasi, silahkan klik tombol masuk Bapak Ibu sekalian. Pastikan data NIK dan juga password yang dimasukkan benar ya Bapak Ibu sekalian. Apabila terdapat kendala pada saat login terkait dengan kata sandi, silahkan Bapak Ibu sekalian melakukan langkah lupa kata sandi dengan klik lupa kata sandi, kemudian dilanjutkan sesuai dengan petunjuk ya Bapak Ibu sekalian. Baik, apabila sudah berhasil menginput ID pengguna dan juga kata sandi, kemudian klik masuk, maka kita nanti akan ditampilkan akun Cortex dari PIC-nya ya, atau pribadi PIC-nya. Biasanya bendahara ya, atau petugas terkait ya, sebagai penanggung jawab dari dinasnya ya. Apabila sudah masuk, silahkan Bapak Ibu sekalian mengimpersonate atau berpindah ke akun Cortex dinasnya ya, dengan cara di pojok kanan atas di bagian nama dari penanggung jawabnya, kita klik, kemudian pilih akun perwakilan ya, misalnya dinas kesehatan atau dinas pendidikan dan sebagainya, silahkan diklik sampai nantinya kita akan masuk ke akun Cortex dinas kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa ke menu e-Bupot Bapak Ibu sekalian. E-Bupot. Kemudian di bagian kiri bawah itu ada bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Silahkan diklik. Kemudian untuk mengimpor file XML bukti potong yang sudah kita buat, silahkan klik tombol impor data. Kemudian pilih file. Lalu Bapak Ibu sekalian silahkan cari file XML yang sudah kita buat sebelumnya ya. File XML bukti potong yang sudah kita buat sebelumnya dan tersimpan di PC atau laptop Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya yang sudah kita buat tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kita klik. Kemudian kita klik tombol open ya bawah ya. Klik tombol open. Baik, nantinya file kita akan terimpor, akan masuk ke akun Cortex dinas kita. Untuk memastikan filenya sudah masuk dengan benar, silakan klik monitor, kemudian XML. Apakah file kita berhasil atau tidak? Kita cek di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kita cek yang paling atas nih Bapak Ibu sekalian, nomor 1. Apabila di kolom statusnya submitting eBupot finish, artinya di sini berhasil Bapak Ibu sekalian. Ya, successful created, berhasil. Nah,
Apabila tidak berhasil maka munculnya validating fail. Silahkan bisa dilihat di message detailnya di tombol lihat. Baik, setelah kita klik lihat, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian, di mana sistem Cortex akan memberitahu kesalahan apa saja yang memang terjadi pada saat impor bukti potong PP Pasal 21 ya Bapak Ibu sekalian. Di sini misalnya di bagian keterangan muncul kesalahannya adalah yaitu pengisian di ID tempat kegiatan usaha yang tidak ditemukan. Kemungkinan ini memang pengisian di ID TKU-nya salah ya Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya di sini juga ditemukan kesalahan terkait dengan tarif pajaknya. Jadi nanti kita cek di format Excel-nya ya Bapak Ibu sekalian di bagian tarif. Kemudian juga di kode objek pajak atau sertifikat pajak tidak valid. Nah, ini terkait dengan tarif juga ya, ada hubungannya dengan tarif. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian sistem memberitahu ya terkait dengan kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita bisa langsung mengedit atau membenarkannya di format Excel Bupot Gapok yang sebelumnya telah kita isi. Di sini juga kita sediakan katalog error ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada beberapa error yang sering terjadi ketika melakukan impor bukti potong. Silahkan nanti apabila Bapak Ibu sekalian melakukan impor, kemudian menemukan misalnya paling tidak 7 kesalahan di sini, silahkan Bapak Ibu sekalian langsung memperbaiki sesuai dengan di kolom solusi ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita coba contohkan bagaimana cara membenarkan format Excel ya Bapak Ibu sekalian atas kesalahan yang sudah kita lakukan di impor sebelumnya. Nah, misalnya ini kesalahannya ada di tempat kegiatan usaha dan tarif. Baik, silakan nanti buka kembali isian format Excel eBupot kita. Tadi diberitahukan bahwa kesalahannya ada di bagian tarif ya, dan juga ID TKU. Kalau kita lihat memang di sini ada ketidaksesuaian ya Bapak Ibu sekalian. Di sini terutama di tarifnya yaitu 000, kemudian ID TKU-nya ini ada kesalahan ya. Kalau kita lihat, kalau ID TKU kan pengisiannya adalah NPWP ditambah 06 digit ya. Di sini sepertinya di awal sudah benar, tetapi di bawahnya masih belum disesuaikan ya, karena ini masih sesuai dengan format bawaannya ya. Kalau untuk memperbaiki ID TKU-nya, tinggal kita tarik ya ke bawah ya. Bagian atas kita sesuaikan ya karena sudah benar. Kemudian di bagian tarif ini biasanya karena kita lupa untuk menarik ter A, ter B, ter C ini ya Bapak Ibu sekalian. Kita lupa menarik ke bawah disesuaikan dengan jumlah baris pegawai. Nah, kita tinggal tarik saja Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah kita tarik, maka tarifnya pun akan menyesuaikan. Kalau sudah kita benarkan semuanya, tinggal kita simpan kembali Bapak Ibu sekalian dengan cara klik file, kemudian save. Kita klik sama file yang tadi ya, formatnya sudah XML data, kemudian kita save. Kita mau replace, yes, kemudian klik continue. Kalau sudah, kita kembali lagi ke eBupotnya ya Bapak Ibu sekalian di Cortex-nya. Ini message detailnya kita tutup dulu, kemudian ini juga kita tutup dulu monitoringnya. Kita impor kembali ya Bapak Ibu sekalian, klik impor data, kemudian pilih file, kemudian kita ambil file yang sudah kita benarkan tadi ya Bapak Ibu sekalian, kemudian kita klik open. Kalau sudah, kita mau ngecek lagi di monitoring XML, ternyata sudah sukses Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah sukses, kita tutup ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk menerbitkan bukti potongnya. Kemudian selanjutnya kita akan menerbitkan bukti potong atas seluruh pegawai ya. Kita filter terlebih dahulu Bapak Ibu di kolom masa pajak, silakan dipilih, kemudian ketikkan atau pilih masa pajak yang akan kita laporkan. Ini Januari 2026 ya contohnya. Nah, ini akan tertampil nih Bapak Ibu sekalian, masuk semua nih bukti potong yang sudah kita buat melalui template sebelumnya ya di Excel ataupun XML datanya. Ini masa Januari, kemudian nanti juga akan tertampil rincian datanya ya, termasuk nomor identitas wajib pajak atau NPWP-nya, kemudian nama dari wajib pajaknya atau pegawainya, kemudian penghasilan kotornya berapa, kemudian pajak penghasilannya pun atau PP pasal 21-nya pun akan muncul.
Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan. Nah, di sini tugas kita adalah untuk memastikan nih Bapak Ibu sekalian, apakah data kita yang kita masukkan sudah benar atau belum. Silahkan pertama kali dicek di nomor identitas WP dan nama ya Bapak Ibu sekalian. Di nomor identitas WP ini nanti akan tertampil nomor NIK ya, nomor KTP. Kemudian di nama adalah nama dari masing-masing pegawai. Pastikan data NIK dan namanya ini sesuai ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang aneh ya, atau tidak ada yang salah gitu, seperti itu. Apabila ada data nomor identitas wajib pajak ataupun nama yang salah, silakan Bapak Ibu sekalian kembali ke file Excel, kemudian diubah ya Bapak Ibu sekalian, kemudian diimpor kembali. Selanjutnya ini yang perlu kita perhatikan adalah di kolom dasar pengenaan pajak dan pajak penghasilan. Di dasar pengenaan pajak ini adalah penghasilan kotor ya Bapak Ibu sekalian, dari kolom penghasilan kotor. Kemudian di pajak penghasilannya adalah PPh 21-nya gitu ya. Tugas kita adalah memastikan bahwa nilai rupiah yang ada di kolom pajak penghasilan ini untuk masing-masing pegawai itu nilainya sama dengan yang ada di database SIPD gaji pokok kita di bagian potongan PPh 21 ya Bapak Ibu sekalian ya. Pastikan nilainya yang ada di kolom pajak penghasilan ini sama dengan kolom di file gaji pokok SIPD kita ya di kolom potongan PPh 21. Apabila terdapat data yang tidak cocok di salah satu pegawai, silahkan disesuaikan ya Bapak Ibu sekalian, diedit lagi ya di template Excel-nya. Biasanya terkait dengan PTKP Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan disesuaikan ya. Nanti kalau sudah disesuaikan di template ebupotnya disimpan, dikonversi lagi jadi XML data, kemudian diimpor ulang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila suatu saat Bapak Ibu sekalian sudah berhasil mengimpor bukti potong PP pasal 21 gaji pokok ke Cortex ya, seperti ini, sudah berhasil masuk semua. Tetapi ternyata setelah dilakukan pengecekan, terdapat data yang tidak sesuai. Misalnya seperti nomor NIK-nya tidak sesuai atau jumlah PPh 21-nya tidak sama dengan yang ada di kolom potongan PP pasal 21 di database SIPD-nya, maka sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan pembetulan di template Excel-nya, silakan dihapus dulu ya Bapak Ibu sekalian imporan yang sudah masuk di Cortex gitu ya, supaya tujuannya tidak double datanya. Jadi dihapus dulu, baru nanti Bapak Ibu sekalian betulkan di template Excel-nya, kemudian dikonvert lagi di XML, baru diimpor ulang supaya tidak double ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingatkan kembali, apabila ingin membetulkan, dihapus dulu imporan yang salah. Caranya dengan menceklis semuanya, kemudian kita klik tombol hapus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, silahkan diimpor ulang. Baik, apabila sudah semuanya, saatnya kita menerbitkan bukti potongnya ya Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah kita akan centang semua bukti potongnya ya, dicentang semuanya. Saran kami sih ini pilihan page-nya, halamannya dipilih yang paling banyak ya Bapak Ibu sekalian, misalnya 50 ya. Tujuannya adalah supaya seluruh bukti potong atas pegawai ini kita berhasil terchecklist semua gitu ya. Kalau sudah terchecklist semua, misalnya di sini sudah terchecklist ya, silahkan Bapak Ibu sekalian scroll ke atas, kemudian klik tombol terbitkan. Kalau udah muncul data successful issued, artinya seluruh bukti potong yang sudah kita buat berhasil diterbitkan. Nah, cara mengeceknya di mana? Silahkan ke bagian kiri di submenu telah terbit Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu sekalian. Seluruh bukti potongnya ini sudah berhasil diterbitkan. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan melaporkan ke SPT. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian untuk tutorial pembuatan bukti potong PP Pasal 1 dari PTKP, kemudian penentuan penghasilan kotor, sampai merekam di template Excel bobot PP Pasal 1, kemudian kita konversi sampai dengan pengimporan di akun Cortex instansi pemerintah. Mari kita lanjut ke video selanjutnya ya untuk pelaporan SPT PPh pasal 21. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian.